Lokasi parkiran Sunan Ampel. Sing dhuwur nggih sebagian lenggah cek kaya kula sambil iki sebagian itu ini yang sedang ini sebagian lenggah berapa nah berapa ayo cepat geser Bu geser nanti iki geser ngaji mali ya dia pergi tadi. Lagi depan. Aisyah ke Aisyah. Santai dia. Kali kula kan bahaya. Ini makamnya.
Sunan Ampel R. Ahmad Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Beliau menjadi pemimpin Wali Songo menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel adalah putra dari Syaikh Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong, Sunan Ampel alias Bong Swiho, cucu dari Haji Bong Takong, seorang Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takong, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai Kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Swiho sebagai Kapten Tionghoa di Jiautung, Bangil. Keturunan istri pertama adalah Dyah Chandrawati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja Al-Abashi, berputra Maulana Mahdum Ibrahim, Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, Bong Ang Syarifuddin, Raden Kasim, Sunan Derajat Siti Syariah, Nyai Ageng Maloka, Nyai Ageng Manyuran Siti Mutmainah Siti Hafsah istri kedua adalah Dyah Karimah binti Ki Kembang Kuning. Melahirkan beberapa anak yaitu 1. Dewi Murtasyah yang menjadi istri Sunan Giri. 2. Dewi Asyikah istri Raden Patah. 3. Raden Husamuddin Sunan Lamongan. 4. Raden Zainal Abidin Sunan Demak. 5. Pangeran Tumapel, Pangeran Lamongan, Sayyid Maulana Hamzah, ayah dari Sunan Tembayat. 6. Raden Fakih, Sunan Ampel II. Sejarah Sunan Ampel, Raden Rahmat, datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443. Untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Ajaran Moh Limo atau Molimo. Moh, tidak mau, lima adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu moh mabok, tidak mau minum minuman keras, khamar dan sejenisnya. Moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Makam pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dia dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria, Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak. Namun, ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel.
membesarkan Islam. Raja terkesan dan beranggapan agama Islam bukan ancaman. Raja setuju dan mengizinkan Raden Rahmat syiarkan Islam, bahkan memberi sebuah desa, Desa Ampel di Surabaya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasalnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wajadnal Kafi, Alhamdulillah. Ia terima anugerah raja, tinggal menetap di Desa Ampel. Sejak itulah Raden Rahmatullah terkenal dengan Sunan Ampel. Di sana ia membangun pesantren, mengajar ilmu syariat agama, jadi penyuluh bagi masyarakat, mendidik budi pekerti mulia. Inilah pesan dari Kanjeng Sunan, pesan abadi hingga akhir zaman. Apabila ingin hidup bahagia, jangan lakukan 5 perkara: mabuk-mabukan, bermain judi, maling mata, dan berbuat zina. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasalnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wajadnal Kafi, Alhamdulillah. Inilah kisah Raden Rahmatullah, putra Ibrahim As-Samarkandi. Ia ulama dari negeri Cempaka yang mengembara ke tanah Jawa, datang berkunjung